wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unsurbar Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen angkatan tahun 2023. Kami berada sekarang di Stein untuk mewawancarai terkait dengan sengketa jalan utama di daerah Stein. Mungkin jadi terkait dengan narasumber kami, dua narasumber mungkin bisa dengan namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ramadhani. Sini saya sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa STM Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhir, salah satu anggota daripada Dewan Eksekutif STM Manajemen, dan kemudian saya di sini juga diamankan sebagai koordinator bidang penawaran dan kiriman. Saya menyampaikan tentang sengketa lahan di STM Manajemen. Jadi bisa menceritakan kronologinya secara lengkap. Baik, kalau kronologinya mungkin kita akan cerita panjang ya, karena sebenarnya kan ini penutupan bukan penutupan satu kali, bukan penutupan yang pertama kali, ada penutupan juga sebelumnya. Nah, kalau penutupan yang baru-baru ini itu terjadi di hari Selasa tanggal 25 November 2025. Nah, pada saat itu saya sendiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu malamnya langsung cari info di Polres. Jadi saya hubungi pihak dari Polres, saya cari info. Kemudian dari sana itu ternyata tidak ada kaitannya dengan penutupan sebelumnya. Nah, dari polisi juga kemudian kita dapat bahwa penutupan di bawah ini itu bukan hanya konflik vertikal dengan pemerintah, tapi ada konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Nah, jadi kan kalau kita simulasikan kan misalnya jalan poros di bawah, kemudian ada jalan ke atas itu. Jadi yang punya itu terbagi tiga. Yang di bawah itu sekitar, ya saya kurang tahu sekitar berapa hektar itu. Yang di atas yang di bawah itu sudah dibayarkan oleh Pemda sekitar 900 juta. Nah, kemudian ada yang di tengah itu sekitar 207 dan itu belum dibayarkan oleh Pemda. Itu punyanya apa sih namanya ini? Nanti disensor namanya. Itu punyanya yang di tengah. Dan memang ada bukti akta pembelian itu dan harus dibayarkan oleh Pemda sekitar 207. Nah, yang di atas itu punyanya sertifikat harus dibayarkan oleh Pemda sekitar 400 juta. Nah, yang menuntut di hari Selasa itu dia menuntut di bagian tanahnya itu dengan alasan karena Pemda belum bayar dan ini katanya dari Pemda itu tidak mau dibayarkan sebelum selesai yang di atas pembayaran 400 itu. Jadi kurang lebih yang harus dibayarkan oleh Pemda itu karena dari 400 itu kan sudah terbayar kurang lebih 100 itu dari Pemda ya. Nah, sisa yang di atas itu harus dibayarkan 300 ditambah yang di bawah, yang di tengah itu 207, jadi kurang lebih 500. Nah, katanya diselesaikan dengan di atas baru bayarkan penyatu. Makanya itu yang membuat dia menutup di jalan. Nah, pertanyaan kemudian kenapa itu menutup dengan alasan selesaikan dulu yang di atas katanya, karena itu punya hubungan jual beli juga. Di tahun 2019 jual tanahnya bukan cuma jalan, termasuk yang ada kafenya itu. Nah, itu dijual 300 juta pada tahun 2019 dengan perjanjian katanya itu 2 kali bayar, tapi itu perjanjian hanya secara lisan, tidak ada secara tertulis. Nah, itu yang kemudian tidak bisa jadi landasan dalam hukum kan. Nah, ternyata ini dia tidak 2 kali bayar, dia berkali-kali bayar dan ada bukti pembayaran, ada kwitansi yang dipegang oleh DOI itu. Jadi terbayar itu sekitar 194 juta dari 300 itu toh.
dari 300. Jadi masih ada sisanya, kurang lebih berapa ini sisanya. Nah, awalnya itu kan ditutup tuh, hari Selasa ditutup. Kemudian besok harinya di tanggal 26 hari Rabu itu keduanya dipertemukan, karena kita juga agak cepat mendesak ke Pemda untuk diselesaikan itu barang. Akhirnya dipertemukan. Nah, pertemuan pertama itu sama-sama bertahan, mereka berdua sama-sama bertahan. Tetap mau mengambil yang 300 juta itu, dia tetap mengambil itu. Kemudian aja begitu, tetap mengambil yang 300 juta. Nah, itu untuk pertemuan pertama sama-sama bertahan. Nah, kemudian selalu kita desa Pemda, Dewan Eksekutif Mahasiswa masukkan surat permohonan untuk audiensi. Kemudian di tanggal 3 di hari Rabu 3 Desember 2025 kita dipanggil untuk audiensi. Disitulah kemudian ada kesepakatan dengan Pemda bahwa keduanya akan dipertemukan kembali untuk menyelesaikan konflik horizontal dulu. Nah, setelah pertemuan yang kedua itu muncullah kesepakatan antara keduanya, bahwa nanti pembayaran 300 juta itu dibayar ke rekeningnya sertifikat, baru nanti serahkan ke DPO, kemudian nanti serahkan 100 ke itu ceritanya. Jadi sudah selesai itu kesepakatan secara horizontal. Nah, sisa Pemda yang harus bayar ini, tapi di Pemda ternyata itu tidak cukup 500 juta, sekian dananya. Dia hanya punya 300 sekian, saya kurang tahu berapa lebihnya itu. Nah, itu yang menjadi katanya tidak usah bayar dulu yang menyaku di tengah, selesaikan dulu di atas. Pun kalau selesai di atas, saya tetap tidak akan buka, nanti selesai pembayaranku, begitu. Jadi yang kita tunggu ini adalah ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, dan itu sudah pasti terbuka, itu harus dibayarkan full, harus dilunasi. Atau kalau tidak bisa dilunasi, ya paling tidak dekati pihak yang menuntut secara emosional supaya dia mau membuka dengan perjanjian, dengan adanya perjanjian itu. Jadi sampai sekarang itu belum terbuka karena tidak ada sama sekali kesepakatan dan Pemda tidak mampu membayarkan. Kurang lebih seperti itu alurnya. Kampus itu dari pihak kampus itu bagaimana jalan? Kalau dari pihak kampus sendiri, tentu kan kampus itu kan menganggap bahwa jalan ini dari pemerintah itu adalah tanah hibah untuk jalan. Nah, karena tanah hibah, makanya dari kampus itu tidak bisa terlalu mendesak ke pemerintah. Yang bisa dilakukan oleh kampus adalah yang melobi, yang bisa melobi. Jadi itu terus yang dilakukan oleh pihak kampus, melobi, dan itu juga oleh kampus. Kalau dari kampus juga apakah ada anggaran untuk pemerintah tadi? Oh, tidak ada. Kalau dari kampus itu tidak ada, karena kan itu bukan bagian daripada area SAI. Itu di luar daripada area SAI. Jadi tidak ada anggaran dari kampus untuk menyelesaikan itu, untuk dibayarkan. Memang dari pemerintah daerah, karena itu proyeknya pemerintah. Terus untuk harapannya dari pemerintah tingkat sendiri dari pemerintah bagian dalam pemerintah. Ya kalau kami sendiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, ya kita mau apapun caranya selesaikan itu barang, selesaikan itu pembayarannya. Kami tidak meminta, kami tidak mau tahu bagaimana caranya pemerintah selesaikan itu. Intinya kita mau jalan itu terbuka, bagaimanapun caranya. Itu kalau dari mahasiswa itu kita mau jalan itu terbuka. Dan sampai sekarang kita tetap lakukan komunikasi dengan pemerintah, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana perkembangannya. Ini kalau dari mahasiswa.
Mungkin mungkin dari saya tidak baca dari surat atau kabar news, mungkin saya lihat beritanya ada mengatakan bahwa PMD itu sudah ada anggarannya, tapi dalam artian bahwa PMD membeli tapi tidak ada bukti bisa terbukti sempurna sebenarnya sertifikat fotokopian. Mungkin dari PMD juga tidak membeli karena bukti yang dianggap oleh pemilik atau yang mengeluarkan ini tidak ada bukti kuat. Contohnya mungkin dari sertifikat fotokopi, jadi kita tidak mau memilih. Mungkin bagaimana? Saya kurang tahu kalau persoalan berita dari radar surat tadi itu ya. Tapi sejauh informasi yang kita dapat selama kita lakukan advokasi, Pemda itu sudah membayarkan punyanya dengan bukti-bukti akta pembelian itu sudah mau dibayarkan oleh Pemda. Kemudian punyanya ada yang katanya sudah ada sertifikat dan itu sertifikat sudah diparking. Pemda mau dibayarkan, tapi itu kurang di dananya. Yang ya selama ini yang kita dapat info ya seperti itu. Jadi Kak, apa itu dampaknya ini ke berjalan terhadap aktivitas kuliah teknik? Kalau dibilang dampak itu tentu tidak berdampak secara langsung ya, karena kan ya apa sih dampaknya di kelas pasti tidak ada atau secara langsung. Tapi memang ketika kita kan terbiasa begini, sebelum penentuan kita sudah terbiasa lewati di jalan. Paling dampaknya itu ada beberapa mahasiswa yang harus putar. Dan sempat saya dengar, saya kurang tahu bagaimana kebenarannya. Waktu malam pertama penutupan itu ada yang menyebabkan menabrak itu palang karena dia tidak tahu di situ sudah dipalang. Jadi dampaknya sebenarnya bukan hanya berdampak kepada mahasiswa, bukan hanya berdampak pada mobilitas mahasiswa ke kampus, tapi berdampak juga ke masyarakat tentunya, karena kan itu jalan bukan hanya jalan kampus tapi dilalui juga oleh masyarakat itu mungkin dari saya dampaknya. Kalau boleh tahu itu sebelumnya kan pernah juga yang pertama itu berapa lama kemarin Kalau yang pertama itu kurang tahu karena saya kan masuk itu di tahun 22 ya. Nah, tahun 22 itu memang tidak langsung bisa dilewati. Memang tertutup memang di situ. Saya di awal itu lewat sana memang lewat depan puskesmas. Tapi beberapa kali memang dibuka, tapi itu kembali. Nah, puncaknya itu kayaknya di tahun 2023 itu sekalian di fondasi. Nah, itu yang kemudian menjadi alasan kenapa mahasiswa STAI pada saat itu turun untuk aksi. Dan 1 minggu setelah aksi itu terbuka itu jalan dan dilalui sampai di tanggal 25 November tadi itu. Nah, barusan lagi ditutup itu. Ini sudah hampir 1 bulan. Bagaimana Kak? Apakah ada dengar tanggapan dari masyarakat? Kalau dari masyarakat, saya kurang tahu ya bagaimana ini, karena yang kita advokasi itu hanya orang-orang yang terkait sana. Kalau masyarakat yang beda-beda situ memang belum pernah kita tanya-tanya bagaimana apa dampaknya kepada mereka. Tapi mungkin kalau mahasiswa yang kita tanya ya berdampak karena kita sudah terbiasa lewati 2 jalur, tiba-tiba 1 jalur ya pasti berdampak sekali. Yang paling bertanggung jawab ini dalam menyelesaikan sengketa dan Ya tentu pemerintah. Ini kan tugasnya pemerintah ini. Itu tadi yang saya sampaikan. Apapun caranya pemerintah harus selesaikan ini. Apakah mau dibayar langsung
lunas atau lakukan pendekatan secara emosional. Itu karena kan memang dari awal pemerintah yang masuk ke sana dan settingannya sudah dibayarkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang harus selesaikan ini. Bagaimana pendapat kita Kak tentang seberapa lahan yang jalan akses ke Stadion Majalengka? Oh ya, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, tentunya ini jawaban-jawaban yang kemudian yang disampaikan tadi Presiden itu dalam mewakili tadi itu merepresentasikan semua jawaban tadi itu. Jadi saya di sini tidak kemudian mewakili daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan saya kemudian mewakili di sini juga teman-teman mahasiswa STEM secara komprehensifnya. Jadi menurut kemudian atau saya dan beberapa kemudian mahasiswa atau mahasiswa secara universal yang ada di STEM Majalengka ini tentunya memiliki keresahan tersendiri mengenai kemudian fenomena atas penutupan jalan daripada STEM Majalengka itu sendiri. Jadi menurut pandangannya kami ini bukan persoalan tentang infrastrukturnya, bukan tentang mobilisasinya, jalannya, style, itu bukan persoalannya. Tapi ini kemudian persoalan bagaimana dan terhambatnya kemudian pendidikan yang akan dilaksanakan. Nah, kampus ini kan kita tahu tempatnya kita berinovasi, tempatnya kita kemudian mengimbau untuk pengetahuan, tempatnya kita mengkaji atau berbagai teori ataupun meningkatkan soft skillnya kita di dalam berbicara dan sebagainya. Tapi itulah kemudian yang menjadi indikator atau variabel yang kemudian terhambatnya kemudian proses perpindahan ibadah. Dan salah satunya itu mungkin sudah tadi dikatakan bahwa ini bukan bagian daripada tanah daripada STEM Majalengka. Nah, tapi itulah kemudian menjadi problematika yang ada di STEM ini tentang penutupan jalan ini. Karena ini kan bisa dikatakan jalan utama daripada STEM Majalengka dan utamanya. Jadi yang kedua itu problemnya itu menurut kami itu misalnya kalau ada tamu secara luar daripada STEM apakah melaksanakan seminar nasional itu kan akan membangun paradigma ini kan kampus bermasalah sengketa lahannya itu kan menjadi buah bibir di luar daripada STEM Majalengka itu sendiri. Orang-orang yang kemudian diundang kemari seperti kemarin ada kuliah umumnya melihat pasti melihat fenomena-fenomena yang ada di STEM Majalengka dan hal seperti begini, dan kemudian itu tentunya pasti menghambat seperti proses perekrutan atau mahasiswa baru yang kemudian ingin mendaftar, karena paradigma yang akan terbangun di masyarakat itu mengatakan bahwa kenapa STEM Majalengka ini masa kemudian mau membentuk intelektualitasnya, membentuk moralitasnya, tetapi persoalan internal jalannya saja itu masih terhambat di persoalan itu, masih ada sengketanya. Jadi kita bisa membangun paradigma bahwasanya STEM Majalengka ini kita katakan itu tidak beres lah dalam persoalan-persoalan seperti ini kan, karena persoalan seperti ini saja dia tidak bisa selesaikan. Jadi itu kan membangun paradigma yang ada di masyarakat secara komprehensifnya yang ada di masyarakat Majalengka itu sendiri. Jadi itu yang kemudian yang menjadi keresahan kami. Dan tentunya saya tidak mengetahui bagaimana kemudian alur cerita daripada penutupan ini berbeda dengan Presma tadi ya, mengenai tahu menahu karena beliau yang kemudian diutus untuk beraudiens dari beberapa pihak-pihak yang terkait daripada persoalan ini. Dan kemudian kami dari STEM Majalengka mahasiswa yang kemudian secara komprehensifnya di sini sangat kemudian menekankan yang disebut nama dalam istilah hukum itu disebut dengan restoratif justice atau maksudnya itu restoratif justice itu penyelesaian secara kekeluargaan. Tidak ada kemudian yang harus dikorbankan, baik itu pemilik tanah ataupun pemerintah ataupun mahasiswa yang harus dikorbankan sendiri. Kami tidak mau adanya hal-hal seperti itu. Jadi kami daripada Dewan Eksekutif Mahasiswa kemarin itu mengambil alternatif lain, bukan kemudian melaksanakan dulu aksi demonstrasi, tetapi lebih memilih alternatif untuk menyuruh beraudiens secara face to face, secara langsung saja dulu. Jadi barulah kami kemudian ketika tidak ada jawaban secara komprehensif yang kemudian diberikan oleh pemerintah daerah, barulah kami kemudian melangkah kepada jalan-jalan yang lebih konkret lagi. Itu tadi kami akan konsultasi dan kemudian kami akan turun aksi. Tapi ini persoalannya kami dilema pada saat ini.
ada beberapa pertimbangan-pertimbangan itu sehingga kami tidak mengharuskan dulu untuk turun melaksanakan aksi demonstrasi itu sendiri. Tetapi ini juga lagi kan hari akan semakin berlalu, hari akan berganti hari, bulan akan berganti bulan, masa kemudian hapuskan Madinah akan ditutupkan seperti begitu. Jadi secara tidak langsung itu yang membuat keresahan kami sebagai mahasiswa STEM Madinah yang kemudian terhambat perkuliahannya karena ada kemudian variabel-variabel yang kemudian mempengaruhi sehingga kami terhambat dalam proses menjalankan perkuliahan. Itu tadi salah satunya, itu jalan yang kemudian menuju kemari karena harus berputar dulu dan kemudian baru sampai kemari. Mungkin kira-kira seperti itu dari jawaban saya mewakili teman-teman STEM. Terus apa harapan kakak ya aktivitas akademik di STEM ini bisa berjalan normal kembali? Jadi harapannya kami itu tentunya sebenarnya betul yang disampaikan oleh tadi Presma tadi ya, ini tidak mempengaruhi sama sekali aktivitas pembelajaran di dalam perkuliahan, tidak mempengaruhi sekali sebenarnya. Tapi ini kemudian akan menjadi isu sentral yang ada di mata masyarakat sehingga STEM Madinah itu dijustifikasi sebagai kampus yang kemudian tidak baik kan. Jadi kalau bertanya tentang harapan-harapannya untuk dikembalikan normalkan ini pembelajaran ya, saya rasa itu belum kemudian ada jawaban secara pasti untuk mengembalikan pembelajaran secara normal kembali karena selama ini masih normal-normal saja sebenarnya, tidak ada juga banyak hambatannya karena andai kata kemudian ditutup pulmi seluruh akses yang tadi disebutkan Presma tadi itu ya mungkin itu ada kemudian beberapa kemudian hambatan sehingga tidak normal pembelajaran yang ada di kelas perkuliahan khususnya yang ada di STEM Madinah. Tapi selama ini kan di bawah itu kan cuma satu jalur yang ditutup, jadi tidak ada kemudian dimaksud untuk tidak normal pembelajaran, tidak interaktif pembelajaran, tetap interaktif dan tetap di melaksanakan proses perkuliahan. Ini seperti itu. Baik, terima kasih atas ketersediaan waktu yang diberikan oleh kakak-kakak mahasiswa STEM Madinah. Mohon maaf apabila selama wawancara ada beberapa